jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah streaming yang disertai perjamuan suci. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesekian kalinya Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan secara streaming ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan memimpin jalannya ibadah sehingga kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya kebaktian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah streaming perjamuan suci ini. Haleluya, amin. Shalom jemaat GPPS yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah streaming kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. sekali lagi katakan oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian
yang indah. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin, puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan lalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan lalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Insinyur Yonatan Biantoro Wahono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami, menjadi suluh bagi hidup kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin membahas satu topik kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kesalahan Fatal dari Kehidupan Raja Salomo. Sekali lagi saya ulangi, judul khotbah saya pada sore hari ini, Kesalahan Fatal dari Kehidupan Raja Salomo. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian mengenal siapa itu Raja Salomo. Kalau saya katakan Raja Salomo mungkin menjadi raja yang sangat terkenal dan paling sukses secara pandangan duniawi, orang yang tersukses dalam segala bidang secara pandangan duniawi. Bapak Ibu pasti tahu bahwa yang membangun bait suci pertama itu adalah Raja Salomo. Memang yang menyediakan bahan-bahannya adalah Raja Daud, tetapi Tuhan tidak memperkenankan Raja Daud untuk membangun bait suci yang pertama. Tuhan menyuruh putranya, yaitu Raja Salomo yang membangun. Makanya bait suci yang pertama disebut Ka'bah Salomo. Kemudian juga saudara perhatikan bagaimana Raja Salomo ini punya hikmat kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Dalam cerita yang dituliskan di Alkitab, kasus yang pelik bisa dipecahkan oleh kebijaksanaan Raja Salomo. Misalnya kasus tentang dua orang ibu yang saling memperebutkan bayi. Karena seorang ibu yang pertama melahirkan bayi, tetapi bayinya mati. Tetapi ibu yang kedua melahirkan bayi, bayinya hidup. Akhirnya bayinya ditukar dan masing-masing mengklaim itu adalah bayinya. Dan ini tidak terpecahkan sampai dibawa ke hadapan Raja Salomo untuk diadakan penyelidikan. Dan Raja Salomo memberikan penyelesaian yang sangat luar biasa. Kita tahu bagaimana Raja Salomo memerintahkan bayi itu dipotong menjadi dua, masing-masing ibu mendapat satu bagian. Ibu yang asli tentu keberatan kalau bayinya meninggal dunia. Ibu yang palsu, dia acuh saja saudara, karena itu bukan bayinya. Dibunuh pun tidak masalah bagi dia, sama-sama tidak mendapatkan bayi. Nah dari situ akhirnya ibu yang asli itu mengatakan pada Raja Salomo, jangan dibunuh, berikan saja bayi itu kepada ibu itu. Ibu yang lain maksudnya. Dan akhirnya terpecahkan kasus ini, yang mana sebetulnya adalah ibu kandung yang asli dan yang mana sebetulnya ibu yang palsu. Semua cerita-cerita mengenai ini sudah banyak beredar saudara. Kebijaksanaan Raja Salomo yang sangat luar biasa. Tetapi saya mencoba untuk menggali dari sisi kehidupan yang lain dari Salomo, yaitu kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal dari kehidupan Raja Salomo ini. Apakah mempelajari kehidupan Raja Salomo pada waktu dahulu itu memang disarankan oleh Alkitab? Atau mempelajari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab? Iya, Alkitab menyarankan kita untuk menyelidiki pelajaran yang dapat diambil dari kehidupan dari tokoh-tokoh Alkitab pada zaman dahulu. Coba kita baca di Roma pasal 15 ayat yang keempat. Dikatakan demikian, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, perhatikan, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, jadi mempelajari kehidupan Raja Salomo pada waktu dahulu itu penting saudara. Supaya kita bisa mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran dari kehidupan Raja Salomo. Nah, pada pagi hari ini saudara mungkin, pada sore hari ini mungkin saudara ada pertanyaan dari saudara, apakah Raja Salomo itu selamat? Apakah Raja Salomo itu masuk surga? Saya punya keyakinan sesuai firman Tuhan bahwa Raja Salomo itu selamat. Karena pada waktu masa tuanya dia bertobat dan dia menuliskan kitab pengkhotbah saudara. Ya, jadi saudara perhatikan, di dalam pengkhotbah 1 pasal yang pertama, ayat yang pertama,
dikatakan demikian, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Nah, anak Daud raja di Yerusalem ini menunjuk kepada Raja Salomo sebagai penulis kitab pengkhotbah. Demikian juga pengkhotbah pasal yang pertama ayat 12 diulangi lagi untuk menegaskan siapa penulis kitab pengkhotbah. Pengkhotbah 1 ayat 12, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Jadi Salomo yang menjadi raja Israel di Yerusalem itu menjadi penulis kitab pengkhotbah. Dan apa sebetulnya intisari kitab pengkhotbah yang dia tulis? Kita akan membaca pengkhotbah 1 ayat yang kedua, dikatakan kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi pada pasal yang pertama ini, Salomo menuliskan bahwa segala sesuatu yang telah dia raih dalam kehidupannya yang dahulu itu adalah sia-sia. Dia menyadari dan dia bertobat. Bahkan ditegaskan lagi dalam pasal terakhir, yaitu pasal 12 ayat yang ke-8 pengkhotbah, dikatakan demikian. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Pada pasal yang ke-12 ini, pasal yang terakhir, Salomo menegaskan kembali bahwa segala sesuatu yang telah dicapai dalam hidupnya itu adalah sia-sia. Jadi dari tulisan Raja Salomo dari kitab pengkhotbah, Salomo menyadari kesalahannya. Itu sebabnya saya katakan sekalipun pada masa tua dia bertobat, tapi Salomo masih dapat diselamatkan dari kebinasaan kekal. Salomo masih masuk surga, saudara, masih selamat, tidak masuk neraka. Nah, sekarang kita akan gali kesalahan fatal dalam kehidupan Salomo itu apa saja, saudara. Yang pertama, setelah saya merenungkan, saya gali benar-benar kesalahan dalam kehidupan Raja Salomo yang sangat fatal adalah Raja Salomo hanya mengejar hal-hal yang fana, yang bersifat sementara. Sekali lagi, Raja Salomo hanya mengejar hal-hal yang fana, yang bersifat sementara. Coba kita akan melihat, saudara akan tercengang sangat luar biasa. Secara pandangan dunia sebetulnya Raja Salomo ini orang yang tersukses. Luar biasa sama sekali, saudara. Coba kita akan selidiki. Salomo itu adalah seorang raja. Dia mempunyai kedudukan yang tertinggi, orang yang nomor 1 di seluruh Israel. Tentu saja dia akan menikmati segala fasilitas yang sangat luar biasa. Secara kedudukan dia sudah mencapai yang tertinggi. Belum tentu orang-orang yang di dunia ini mencapai kedudukan yang tertinggi, orang nomor 1. Tetapi di negaranya Salomo menjadi seorang raja, menjadi orang yang nomor 1. Secara kedudukan dia sudah capai, saudara. Lalu yang kedua, saudara perhatikan, kita baca 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dikatakan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku, ini Tuhan, memberikan kepadamu, kepada Raja Salomo, hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga, perhatikan, sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ini hal yang luar biasa. Sebelum Raja Salomo tidak ada seorang pun yang seperti dia. Sesudah Raja Salomo juga tidak ada seorang pun yang seperti dia, yaitu menjadi orang yang paling berhikmat dan paling berpengertian. Karena tidak ada saingannya, tidak ada bandingannya, saudara. Ini Alkitab sendiri yang mengatakan. Lalu ditegaskan lagi dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-29 sampai 31 bagian A saja. Kita baca 1 Raja-Raja 4 mulai ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran di tepi laut. Ayat 30. Sehingga hikmat Salomo melebihi, perhatikan, melebihi
hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Jadi orang yang berhikmat sangat luar biasa, saudara. Ayat 31 bagian A dikatakan ia lebih bijaksana daripada semua orang. Nah, saudara sekalian, perhatikan di sini 1 Raja pasal 4 ayat 29 sampai 31 bagian A juga dikatakan bahwa Salomo orang yang punya hikmat dan pengertian yang amat besar. Bahkan dia orang yang paling berakal, punya akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Dia orang yang paling bijaksana. Ini hal yang kedua yang dia sudah capai. Yang pertama, dia orang yang punya kedudukan paling tinggi di seluruh negara Israel. Yang kedua, dia menjadi orang yang paling berhikmat, paling berpengertian, paling bijaksana, dan paling berakal. Kemudian hal yang ketiga, saudara, Salomo juga punya bakat seni yang sangat luar biasa. Bukan hanya hal-hal yang kasar, tapi dalam hal-hal yang halus, hal yang seni pun dia punya bakat yang luar biasa. Coba kita baca 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai 33. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, tentang ikan-ikan. Luar biasa, saudara. Dia menggubah 3.000 amsal. Banyak tuh, saudara. 3.000 amsal. Makanya di dalam kitab Alkitab kita dikatakan Amsal Sulaiman. Itu dalam Alkitab istilah yang lama, saudara. Amsal Sulaiman. Yang baru cuma amsal. Karena dia mengubah 3.000 amsal. Dan mengubah nyanyian ada 1.005. Wah, luar biasa. Ia juga pandai bersajak. Bersajak tentang pohon-pohon. Bersajak tentang hewan, tentang burung-burung. Ini luar biasa, saudara. Bukan cuma orang paling tinggi kedudukannya, paling berhikmat, paling berpengertian, paling berakal, paling bijaksana, tapi dia juga pandai dalam seni yang sangat luar biasa. Hal yang keempat, dia punya nama besar. Di dalam 1 Raja-Raja 4, ayat yang ke-31 bagian B, dikatakan demikian. Sebab itu ia atau Raja Salomo mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Kemudian saudara perhatikan di dalam Pengkhotbah pasal 2. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-9. Dengan demikian, aku, kata Raja Salomo, menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatmu tetap tinggal padaku. Perhatikan di sini. Dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 31 bagian B dikatakan ia mendapat nama besar di antara segala bangsa di sekelilingnya. Bahkan dia menjadi orang yang terbesar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Nama besar dia sudah dapatkan, saudara. Hal yang luar biasa, semua orang di dunia belum tentu mendapatkan apa yang sudah dicapai oleh Raja Salomo. Dan yang kelima, saudara, Salomo ini menjadi orang yang terkaya. Selain dia punya kedudukan yang paling tinggi, selain dia menjadi orang yang paling berhikmat, berpengertian, paling bijaksana, paling berakal, dia juga punya bakat seni yang sangat luar biasa. Dia juga mendapatkan popularitas atau nama besar, dia juga orang yang paling kaya, saudara. Coba kita akan baca bersama-sama Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, saudara. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman,
dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Dia pengusaha properti, bangun rumah-rumah, dia pengusaha perkebunan yang besar, karena aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Bukan pengusaha yang kecil, dia pengusaha yang besar, bangun properti, bangun perkebunan yang sangat luar biasa, dan kemudian dia punya pegawai, anak buah atau budak-budak yang sangat banyak, saudara. Di ayat yang ke-7 coba perhatikan. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Wah, harta kekayaannya, sapi, kambing dombanya paling banyak dibandingkan dengan siapa saja yang ada di Yerusalem sebelum dia. Ayat 8, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini, saudara, bahwa selain Raja Salomo, pengusaha yang besar, pengusaha properti, membangun rumah, pengusaha perkebunan, dia punya karyawan, punya budak-budak laki-laki dan perempuan, bahkan harta bendanya itu yang paling banyak, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum dia. Sapi dan kambing dombanya, demikian juga perak, emas dan harta bendanya. Bahkan dia menaklukkan daerah-daerah, bukan cuma harta benda, perak dan emas saja, saudara. Bukankah ini yang dicari oleh manusia di dunia ini? Tetapi saudara, hal-hal yang fana yang dicari oleh Salomo tidak bisa membahagiakan. Karena apa, saudara? Salomo mengejar segala kesuksesan. Salomo hanya mengejar segala reputasi, mengejar segala kekayaan, kedudukan, nama besar, popularitas, kepuasan hidup, saudara. Dia berpikir ketika semuanya diperoleh, dia pasti bahagia. Tapi kenyataannya Raja Salomo tidak bahagia. Kesimpulan dari apa yang sudah pernah dia lakukan, dia tuliskan dengan jelas dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 2 ayat 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, tidak dapat apa-apa. Maksudnya memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Dia dapat keuntungan apa-apa yang bisa membahagiakan dia. Jadi dia simpulkan semua yang telah dia lakukan selama hidupnya ini adalah sia-sia. Seperti menjaring angin, tidak ada hasil apa-apa yang dapat dia jaring dan tidak mendatangkan keuntungan bagi kehidupannya. Jadi Salomo, kesalahan fatal yang pertama, saudara, yang telah dilakukan, dia hanya mengejar hal-hal yang fana, yang bersifat sementara. Saya peringatkan pada Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita juga belajar dari kehidupan Raja Salomo ini. Jangan mengejar hal-hal yang fana, yang bersifat sementara, karena semua itu akan ditinggalkan pada waktu kita mati. Tidak ada satupun yang kita bawa, saudara. Kemudian kesalahan fatal yang kedua dari kehidupan Raja Salomo ini adalah Raja Salomo tidak memprioritaskan Tuhan. Raja Salomo tidak memprioritaskan Tuhan. Mari kita akan membaca bersama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Jadi kalau di total ada 1.000 orang ya, 700 istri, 300 gundik. Nah, masalahnya perhatikan perkataan selanjutnya dari ayat ini. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah, perhatikan. Ternyata istri-istrinya lebih menarik hatinya daripada Tuhan. Ini kan tidak benar. Masa Tuhan dikalahkan dengan istri-istrinya? Ini dianggap lebih menarik daripada Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab pada waktu Salomo sudah tua,
istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Ammon. Kemudian ayat yang ke-6, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Ayat yang ke-7, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Nah, saudara perhatikan, dikatakan pada waktu Salomo sudah tua. Jadi pada waktu dia masih tua, ternyata dikatakan di sini hatinya condong kepada Allah-Allah lain karena faktor pengaruh istrinya. Istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Kenapa saya katakan Salomo bertobat pada hari tua? Karena pada hari tua pun waktu itu Salomo masih mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, kepada ilah-ilah, dewa-dewi. Sehingga dia tidak sepenuh hati, dikatakan di sini, dalam berpaut kepada Tuhan. Dikatakan dia mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, mengikuti dewa Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, dan mengikuti dewa Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Kemudian juga ditegaskan bahwa Salomo tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Jadi Tuhan tidak menjadi prioritas dalam kehidupannya, saudara. Tapi untungnya setelah itu dia bisa sadar, dia bertobat pada hari tua, dan penyelesaiannya dituliskan dalam kitab Pengkhotbah. Itu sebabnya saudara bersyukur kalau Salomo masih selamat dari kebinasaan kekal. Saya juga menyarankan saudara, mari kita prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu nomor satu dalam hidup kita. Bukan hal-hal yang lain, saudara. Jangan kita mencintai seseorang lebih daripada Tuhan. Apalagi kita mencintai benda-benda lebih daripada Tuhan. Mencintai ilah-ilah lebih daripada Tuhan. Tuhan nomor satu dalam hidupku. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidupku. Ini hal yang perlu kita renungkan. Kesalahan Salomo yang kedua, Raja Salomo tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Kesalahan yang terakhir dari Raja Salomo, yang ketiga, Raja Salomo tidak memiliki cara hidup memuliakan Tuhan, tetapi mendatangkan murka Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya, perhatikan, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Tuhan sudah menampakkan diri kepada Raja Salomo, tapi hal tersebut tidak bisa mempertahankan cara hidup Raja Salomo untuk memuliakan Tuhan, tapi malah mendatangkan murka Tuhan. Bapak Ibu, ini sungguh sangat saya sesali. Raja yang sangat luar biasa, tetapi dia tidak punya cara hidup memuliakan Tuhan, tapi mendatangkan murka Tuhan. Kalau surat Bapak Ibu perhatikan dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7, tidak kita baca. Di situ dikatakan bahwa saudara diciptakan, dibentuk dan dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan bahwa semua apa yang saudara harus lakukan, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, 3 pelajaran sudah kita pelajari dalam kehidupan Raja Salomo. Ada 3 kesalahan fatal dalam kehidupan Raja Salomo. Yang pertama, Raja Salomo hanya mengejar hal-hal yang fana, yang bersifat sementara. Yang kedua, Raja Salomo tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Yang ketiga, Raja Salomo memiliki cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan, malah mendatangkan murka Tuhan. Mari kita berdoa dan persiapkan diri kita untuk berjemaah suci. Terima kasih Tuhan, hamba sudah
menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan sebentar hamba akan memasuki perjamuan suci Tuhan. Di depan ini ada roti dan anggur. Tuhan berkati roti ini, supaya roti ini sungguh-sungguh Tuhan menjadi persekutuan kami dengan tubuh Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah memberkati roti ini. Demikian juga Tuhan, di depan kami ada anggur. Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anggur ini supaya menjadi persekutuan kami dengan darah Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Jangan makan dulu, dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari saudara minta ampun terlebih dahulu, bereskan kehidupan saudara sebelum bersekutu dengan tubuh Yesus. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kuasa tubuh dan darah Yesus sudah memberkati kami, menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit, bahkan menghilangkan segala macam kutuk, digantikan dengan berkat yang berkelimpahan. Dosa-dosa kami juga sudah diampuni, status kedudukan kami sudah diperbaharui, menjadi anak-anak Allah. Mari kita nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin ibadah streaming perjamuan suci ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Hamba sungguh sangat percaya Roh Kudus sudah menjamah setiap hati jemaat. Dan hidup jemaat betul-betul diubahkan oleh Tuhan. Biar kami boleh menjadikan pelajaran dari kehidupan Raja Salomo. Supaya tidak melakukan kesalahan fatal yang sama Tuhan. Biar kami semuanya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh tidak hanya mengejar hal-hal yang fana, yang bersifat sementara. Kami boleh mengejar hal-hal yang kekal. Biar kami boleh memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Menjadi yang terutama, yang paling pertama. Nomor satu yang tidak tergantikan oleh siapapun juga. Biar cara hidup kami sungguh-sungguh bisa memuliakan Tuhan. Cara hidup kami tidak mendatangkan murka Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati setiap persembahan, persepuluhan dari jemaat yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati dengan cara Tuhan sekalipun dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan sanggup memberkati dengan berkat yang berkelimpahan dengan caramu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati segala usaha, segala pekerjaan, segala pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan perlindungannya. Dan juga Tuhan memberkati saudara dengan penyertaannya sampai selama-lamanya. Saudara dijadikan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di mana saudara berada, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Putra, dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semuanya. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.